bagus masjid nih di sini. Banyak sekali di medsos selalu mengatakan mau numpang sholat masjidnya ditutup karena sudah jadwal sholatnya tidak ada lagi. Kemudian ada orang-orang musafir yang mau tidur di masjid diusir gitu. Sementara di masjid di Jogja itu disediakan tempat mau tidur. Kalau ada yang hilang bahkan diganti. Misalnya kita hilang laptop kita, mereka ganti. Sepeda motor pun bahkan diganti, itu yang saya dengar. Jika Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini, akan kami ganti baru dengan merek yang sama. Takmir bertanggung jawab. Awak yang ada bahasa syarat bahasa kitabullah ya. Coba Buya berhenti jam 3, masjid tertutup. Bisa itu dah. Itu apa tuh? Apa sih sebetulnya fungsi masjid ini Buya? Masjid boleh ya Buya ya? Ya. Masjid itu nama yang diberikan oleh Allah. Oh, masjid itu? Ya, masjid hanya ada dalam Al-Quran. Bukan masjid. Masjid ya. Masjid, tempat bersujud. Sujud itu ialah sesuatu kepatuhan. 24 hours kan? Jadi bukan 5 waktu saja. Tidak bukan, 5 waktu saja di masjid. Bukan hanya salat 5 waktu. Tuh. Memang apa yang telah dilakukan oleh teman-teman kita mengelola masjid di Jogja, dia kenal barangkali Jogokarian. Ya, Jogokarian. Itu sudah menjadi masjid yang ternama. Hebat, luar biasa ya. Perlu kita tiru. Sekarang sudah ditiru di Al-Munawwarah. Ya. Kenapa? Karena masjidnya berbasis kepada umat. Ya. Masjid kita selama ini berbasis kepada pengurus. Di sini kesalahan kita, termasuk Masjid Raya Sumatera Barat. Bangga tuh melaporkan aset kita, uang yang terkumpul ratusan juta tahun ini. Bangga tuh. Mestinya kan dilaporkan uang kita tinggal 10 juta. Yang ratusan juta itu digunakan untuk membantu anak yatim piatu, untuk produktivitas UKMK, mendorong keimanan ketakwaan gitu mestinya kan Bu ya. 6 bulan terakhir ini Masjid Raya Al-Munawwarah sudah mengalahkan Jogokarian. Karena setiap laporan kami tekor. Uang masuk banyak, tapi semua tekor. Kenapa? Karena ada yang dibayarkan ke hutang dan dimanfaatkan. Kemarin kita sudah membuatkan tikar untuk masjid 534 meter. Kalau dikalikan duitnya ada ratusan juta. Tidak tahu kita dari mana datang. Besok kita laporkan. Ternyata buat apa ini sebenarnya? Nah, sebenarnya pertama masyarakat yang ada di sini nyaman. Kalau tidak boleh dia masuk ke dalam masjidnya, di luar dibikinkan seperti sana, dia boleh tidur di sana, dia boleh. Kita belum lagi menyempurnakan masjid sebagaimana Jogokarian. Karena Jogokarian itu ada orang yang menyumbangkan hartanya sedemikian rupa dan dipergunakan untuk kalau ada yang hilang, kita kan belum. Kita belum sanggup. Tetapi apakah ini benar-benar tidak sanggup? Buya rasa Masjid Raya Sumatera Barat harus sudah mulai itu. Karena dia dikelola oleh pemerintah. Kalau ada yang hilang, pemerintah turun tangan. Mestinya ya. Mestinya begitu. Tapi Masjid Raya itu, saya kan pembina disabilitas Pak. Kemarin itu disabilitas nggak boleh masuk situ. Oh, Masya Allah. Alasannya kotor. Nah itu yang sebetulnya kita harus ini ya. Accessibility itu ada undang-undangnya. Jadi undang-undang disabilitas untuk kita sudah mulai meniru ya Bu ya. Tidak salah meniru kita kepada yang baik. Kita sudah pesan itu ada ATM beras. Bahan alatnya sudah sampai. Mungkin minggu besok. Maksudnya ATM beras itu gimana tuh Bu ya? ATM itu ada mesinnya.
Nah, terus Nanti orang bawa beras masukin. oh enggak, ada yang memerlukan beras ambil ke sana. Oh, itu ada Setiap yang orang beras. mendapat Tapi- 3 liter. Ambil, masuk boleh juga? Masuk enggak? Kalau masuknya? Oh, masuk Maksudnya tetap nanti. lurus. Jadi sekarang ada program kita setahun. Oke. Yang setahun ini sudah ada yang menangani. Kita kerjasama dengan BRI. Nah, yang BRI akan membantu. Oh, Untuk ini tahun besok. BRI harus adil, jangan hanya Al Munawwarah Ya, saja. makanya. Semua masjid, jadi akhirnya masjid itu bermanfaat untuk orang-orang yang duafa, kan itu perhatian kita Betul. sebetulnya. Nah, jadi tidak hanya BRI, bahkan barangkali sekarang Menteri BUMN kita Iya, itu kan anak muda yang gesit. iya. Dia harus memikirkan CSR kita ini harus diarahkan ke Pak Erick Thohir, dengan itu itu. harusnya CSR kita ini harus diarahkan ke sana. Iya, iya. Jadi nanti kita data orang 50 orang satu minggu. Mm-mm. 50 orang seminggu ini kan mungkin hari ini dia ambil 1 besok itu, tapi dalam seminggu itu 50. Iya. Yang 50 Dalam seminggu 50 orang. satu minggu. Berarti kalau 1 bulan 200 orang, 200. 1 tahun 1.200 orang yang dibantu oleh Masjid Al Munawwarah. Ini menjadi sumber inspirasi juga ya bagi masjid-masjid yang lain, memberikan keberkahan Cuman dan untuk manfaat. tahap yang pertama supaya keadilannya ada, kita rapatkan dengan RT dan RW. Maka RT dan RW Ini yang nanti ada dikasih di- kartunya. Nah, di keliling masjid ini menentukan siapa yang paling berhak. Iya, iya. Yang paling berhak ini masuk ke dalam masjid, masjid mengumpulkan, kemudian mendatanya, kemudian memberikan hak kepada mereka. Teknisnya gitu ada sekarang. Nanti bisa kita ambil. Belum dibuka, masih dalam. Oh ya gitu. Oh jadi nanti masuk, nanti berasnya keluar. Gitu. Jadi nanti kalau sudah dibuka, ibu bisa datang melihat Oh, oke. bagaimana pelaksanaannya. Oke, baik. baik. Satu Selain lagi itu apa tuh manfaat masjid ini? Selain tempat ibadah, tempat pengajian, kita lakukan maghrib mengaji. maghrib mengaji. Selama ini kan maghrib mengaji dikomandokan saja oleh pemerintah daerah. Tapi bagaimana wujudnya? Maka maghrib mengaji kita arahkan yang pertama untuk anak-anak. Kita ambil anak-anak yang sekolah di sini dan kita beri pakaian. Yang laki-laki kita beri baju koko dengan sepasang, perempuan kita kasih mukena. Kemudian kita beri namanya, nama dan lambang maghrib mengaji Al Munawwarah. Oh itu usia berapa? Usia anak-anak sekolah dulu. Oke. Kemudian orang tua belum kita kasih. Cuma ada kemarin Buya mendapat kepercayaan dari ibu-ibu Indo Jalito Peduli. Oh iya. Ibu Ad ya. Ini Ad, Caca nih Ad. Beliau kirim mukena. Om Buya bagikan. Mukena ada 100. Jadi nanti kalau apa kan tertulis di belakangnya Indo Jalito Peduli gitu. Iya. Jadi memang ada dari jemaah kita yang tidak mampu beli mukena. Iya. Tapi kalau ada Indo Jalito Peduli kemarin itu kan menyebarkan tuh seluruh Sumatera Barat. Iya. Lihatnya Masjid Munawwarah. Kenapa mau ke Masjid Munawwarah? Mungkin karena dia lihat kegiatan ada. Nah, kepada yang lain, masjid-masjid yang lain, bila Anda mempunyai kegiatan yang baik, Anda pasti diperhatikan oleh orang. Iya. Jadi bekerja dulu, berkarya, orang akan memperhatikannya. Satu terakhir Buya soal pengajian itu. Menurut Buya gimana tuh Buya? Soalnya kan saya di kantor nih Buya sedang menggalakkan atau spontanitas tuh dari teman-teman mengaji. Memang kebetulan kan di mana tuh pejabat pegawai negeri itu yang perempuan sebetulnya kan tidak banyak juga ya Buya. Jadi cuma saya sendiri aja. Ada sih beberapa perempuan. Nah mengaji kayak begini nih Buya, mengaji rame-rame. Cuman saya sendiri perempuan. Jadi tiap hari kita ngaji jam 9 sampai jam 10 ketika tidak ada kegiatan. Tapi ada yang mengatakan yang tadi yang saya katakan yang baru hijrah itu dengan jilbab panjang tuh katakan itu haram
Haram. Begitu kita sekarang ini haram nih ya. Tuh. Nah, jawabannya udah jelas ya. Ini berada di dalam kamar tertutup, kunci. Berdua saja dikunci pula ya. Bertiga lagi nih. Bertiga. Bertiga. Kalau berdua tadi mungkin baik. Oh, iya. Kalau berdua saja Bertiga, pasti ya? Buya tolak. Iya. Sebab itu akan datang fitnah. Iya, datang fitnah. Tapi kalau Sekarang bertiga kita ada rame-rame. saksinya. Iya. Wah, masya Allah. Janganlah terlalu keras begitu. Jangan terlalu keras, itu bagian dari adab dan akhlak juga. Adab. Jadi dia kan niat itu innama. Kalau kita buka kitab fikih, awalnya sekali halaman pertama itu innamal a'malu binniyat. Innamal A'malu binniyat. Jadi Amal kalau niatnya itu- bener, ya nggak apa-apa. Amal itu awalnya dengan Dan niat. Dan kalau mau mengaji mau ngapain juga, Buya? Ada mungkin. Terus Buya, katanya juga Tapi kalau sholat. berdua jangan. Itu jangan, ya. Jangan. Betul. Ketiganya setan. Datang fitnah kan. Ya, datang fitnah. Masa ngaji-ngaji terus ya? Siapa itu? Tapi kalau misalnya sholat berjamaah dengan bukan muhrim, sebetulnya boleh kan lah Nah, Buya ya? kalau begitu masjid saya lu menawarkan ini sholat semua dong. Nah itu, jadi boleh lah. Yang penting innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Nah, niatnya benerin dulu, ya kan? Kemudian jagalah kesopanan. Jaga kesopanan. Kemudian janganlah pula terlalu bahasa Minang menggebai-gebai saya. Anda pastilah Anda perlu lama ngaji. Iya, awak mengaji kan. Iya. Kau menggebai-gebai saya awak mengaji, aku tidak mengaji namun itu bagaluit namun Bagaluit. Tapi kalau sungguh-sungguh mengaji, kemudian setelah mengaji mendiskusikan tafsir pemahamannya supaya lengket di kepala kita. Buya kemarin ini gara-gara kita ngaji bersama-sama, saya kan nggak bawa Al-Quran, jadi saya pakai ini teman-teman. Ada yang bawa Al-Quran, ada yang nggak bawa Al-Quran. Ada yang berbeda Buya ternyata. Di Al-Quran semuanya yang ada Kementerian Agama sama. Tetapi yang di sini mungkin Buya nanti bisa memperjuangkan yang di sini ini yang di apa namanya di Google ini itu banyak yang salah-salah Buya. Benar. Nah, jadi kalau kita jadi itu salah satu manfaatnya. Kalau kita tidak ngaji bersama-sama kita tidak tahu bahwa ada yang salah. Mungkin Buya nanti bisa mengatakan misalnya ada rizkillah, ada yang rizqallah. Iya. Itu kan loh kok salah, awak kan ditegur itu salah tuh, nah ini banyak begini ternyata berbeda tulisannya gitu. Jadi untuk itu perlu ada pengkajian dan pengajian. Ada kajian kita bagaimana yang benar dan bagaimana ngaji. Itu orang yang ahli. Ahli. Iya. Nah oleh karena itu sebaik-baik belajar Al-Quran itu dengan mazhabnya, Iya. dengan bukunya Al-Quran. Iya. Jadi ibu di kantor berapa orang tuh yang belajar? Yang kita yang Widya Iswara itu ada 10 orang. Tapi yang belajar itu baru 6 orang. Yang itu tergantung ke apa namanya ke ini. Pakai terjemah Al-Qurannya. Iya, Al-Qurannya yang ada terjemahan. Nah, mereka itu kan sebetulnya instruktur. Mereka itu instruktur Widya Iswara yang sering berbagi ilmu sesuai dengan keahliannya. Tetapi kita sekarang karena berpikir ini udah usia sudah tua, tidak tahu kapan mau dipanggil, maka kita mulai mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri juga kepada masyarakat sekitar. Kita datangin masyarakat itu, kita makan, ajak makan gitu-gitu. Kalau memang begitu, nanti Buya bagikan Al-Quran terjemah. Alhamdulillah. Pak Kapus, para Widya Iswara, PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi, Buya Mas'ud Abidin memberikan Al-Quran buat Terjemah. kita. Terjemahan. Insya Allah nanti. Jadi kita yang bantu sih. Besoknya kita. Buya kasih satu kotak. Ya, Alhamdulillah. 20 buah. Ya, Bisa diangkat sendiri kan? Ya, bisa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya. Bincang-bincangnya kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, mendapatkan rahmat juga ketemu sama Buya. Kemudian dioleh-olehin juga sama Al-Quran buat teman-teman ya. Nanti saya akan kasih kepada Pak Kapus juga supaya Pak Kapus yang baca. Silakan. Kemudian panggil, mudah-mudahan akan
menjadi hikmah buat kita bersama. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.